Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati lan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian. Karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah karunia iman dan karunia Islam. Semoga kita semakin bersyukur atas nikmat tersebut dan kita bisa buktikan dengan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai perintah takwa disebutkan dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Perintah takwa di sini inilah juga yang jadi sebab kita akan selamat dari siksa neraka yang sangat-sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi penghulu para nabi. Begitu juga kepada istri-istri beliau yang tercinta ummahatul mukminin, juga kepada para sahabat yang mulia, juga termasuk khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta yang mengikuti para salaf tadi dengan baik hingga akhir zaman. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sering dan pernah mendengar kalimat atau kata jahannam. Jahannam itu adalah di antara nama neraka. Neraka punya berbagai macam nama. Di antara penyebutan neraka, kalau kita lihat dari beberapa ayat, disebutkan dengan nama Jahannam. Kenapa disebut Jahannam? Jahannam itu secara bahasa berarti sumur yang dalam. Jahannam itu secara bahasa itu berarti sumur yang dalam. Kaitannya dengan sifat neraka dapat kita lihat dari dalamnya neraka sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana para sahabat itu pernah duduk-duduk, kemudian ada sesuatu yang jatuh, dan para sahabat ketika itu mendengar suara yang jatuh tadi. Lantas Nabi SAW itu bertanya, tahukah kalian apa yang jatuh tadi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun yang lalu baru jatuh saat para sahabat dan Rasulullah SAW mendengarnya tadi. Dari ujung neraka atas sampai jatuh di kerak neraka, di dasar neraka, baru sampai selama 70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah tentang neraka. Neraka berarti punya sifat sangat-sangat dalam. Adapun penghuni neraka kita dapat bagi menjadi dua golongan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama membagi yang namanya penghuni neraka. Yang pertama itu adalah penghuni neraka yang kekal.
yang kekal di dalam neraka, tidak keluar-keluar. Yaitu mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah penghuni neraka sementara waktu. Mereka mendapatkan siksa, namun nanti sampai waktu tertentu sesuai dengan masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah, mereka akan keluar dari neraka. Inilah orang-orang beriman, orang-orang muslim yang melakukan dosa besar nanti mendapatkan siksa terlebih dahulu kalau Allah kehendaki, lalu nantinya mereka selesai dari siksa tersebut akan masuk surga. Kalau kita lihat di sini berarti ada orang kafir dan ada pelaku dosa besar. Contoh perbuatan tadi yang menunjukkan kekafiran atau kesyirikan yang menyebabkan seorang kekal dalam neraka. Misalnya seseorang punya penyimpangan dalam hal rububiyah, mengingkari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini yang menguasai jagat raya ini Rabbul Alamin. Allah yang menguasai jagat raya. Kalau kita meyakini bahwasanya ada saja satu bagian di muka bumi ini, satu wilayah di muka bumi ini, ada yang menguasai selain Allah Subhanahu wa taala, kita sebut itu adalah penguasa langit, atau kita sebut itu adalah penguasa laut. Namun yang menguasainya itu adalah makhluk selain Allah, entah itu orang sakti atau entah itu makhluk gaib atau jin. Maka seperti ini kita telah melakukan pelanggaran. Kalau ada yang punya keyakinan semacam itu, telah menyelisihi tauhid rububiyah atau dia terjerumus dalam syirik. Juga jika ada yang sujud kepada selain Allah, jika ada yang bernazar kepada selain Allah, jika ada yang menyajikan tumbal kepada selain Allah, ini adalah bentuk pelanggaran dalam hal ibadah. Ada ibadah yang dia sajikan kepada selain Allah, maka itu juga syirik, dan ini dikenal dengan syirik dalam hal ibadah atau dalam hal uluhiyah. Adapun dosa besar, kita sudah kenal bersama, dosa-dosa besar itu seperti berselingkuh atau perbuatan zina. Juga termasuk dosa besar pemakan riba yang mendukung juga dalam hal riba. Juga termasuk dosa besar yang mabuk, yaitu minum minuman keras. Walaupun nantinya dia minum tidak sampai mabuk, namun dia menyantap atau menikmati miras walaupun tidak sampai mabuk. Karena kata Nabi SAW, walaupun sedikit saja diminum juga tetap haram kalau banyaknya itu memabukkan. Begitu juga yang termasuk dosa besar meninggalkan sholat. Para ulama sepakat meninggalkan sholat dari sholat 5 waktu yang ada, walaupun satu sholat saja. Ini termasuk dosa besar. Kata Ibnul Qayyim, lebih parah daripada dosa selingkuh, lebih parah daripada dosa membunuh, lebih parah daripada dosa orang itu mabuk-mabukan. Intinya antara dosa syirik dan dosa besar tadi Allah bandingkan dalam firman-Nya, yaitu surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yakfiru ayyushraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati, dan Allah masih mengampuni dosa dibawa kesyirikan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam surat An-Nisa ayat 48 ini berarti terbagi, ada dosa syirik yang itu kalau dibawa mati tidak diampuni. Kemudian ada dosa besar tadi seperti berselingkuh dan yang lainnya, masih ada kemungkinan untuk Allah ampuni kalau dosa tersebut dibawa mati. Nantinya akan diperhitungkan dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Maka para ulama itu katakan syirik itu adalah dosa yang amat besar karena Allah sampai mengatakan bahwa dia tidak akan mengampuninya bagi siapa yang tidak bertobat, artinya membawa mati dosa syirik tersebut. Sedangkan dosa di bawah syirik, yaitu dosa besar, itu tergantung atas masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah akan mengampuni dosa-dosanya tadi. Kalau Allah mau, Allah akan menyiksanya terlebih dahulu, baru kemudian siksanya itu rampung, baru setelah itu dimaafkan kesalahan-kesalahannya atau berkat syafaat, baru nanti dimasukkan dalam surga. Intinya orang yang berbuat syirik tidak selamat, juga termasuk tidak mendapatkan syafaat.
Keadaannya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah katakan sendiri, maka haram baginya surga. Wa ma'wahu, tempat kembalinya itu di neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang yang berbuat syirik. Keadaannya bahkan kalau kita gabungkan dengan orang-orang yang kafir kekal dalam neraka, Allah sebut mereka itu tidak akan keluar dari neraka sampai unta masuk dalam lubang jarum. Ayat ini yaitu surat Al-A'raf ayat 40 ini membicarakan tentang orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim. Yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat syirik. Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, satu ayat saja kita ingkari, maka dikatakan di sini kafir. Wastakbaru anha, sombong, gak mau patuh pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dibukakan pintu langit bagi dirinya, amalan-amalannya tidak diterima. Dan dia tidak masuk surga sampai pun ya keadaannya tidak masuk surga itu ibaratnya kata yang disebutkan dalam ayat ini sampai unta masuk dalam lubang jarum. Dan sesungguhnya inilah balasan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, yaitu orang-orang kafir tadi dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka perhatikan baik-baik ayat ini, Al-A'raf ayat 40, ini bagi tiang kafir. Mereka ketika berbuat syirik dan kekafiran, maka akan masuk neraka dan tidak akan keluar-keluar lagi. Namun ayat ini bukan ditujukan pada tiang muslim. Sebagian salah memahami, dianggap bagaikan unta masuk dalam lubang jarum, dikira muslim itu nggak akan keluar-keluar dari neraka ketika masuk neraka. Keliru pemahamannya. Ini pemahaman keliru. Karena nanti dalam memahami ayat ini kita lihat hadis-hadis diantaranya menyebut, ada hadis yang menyebut tentang istilah jahannamiyun. Yaitu kata Nabi SAW ada sekelompok orang yang nanti akan keluar dari neraka bisyafaati Muhammadin SAW, akan keluar dari neraka berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulunal jannah. Lantas dia masuk surga, yusammunal jahannamiyin. Itu disebut orang-orang seperti itu disebut jahannamiyun. Kenapa disebut jahannam? Tadi karena dia masuk neraka dulu. Nama jahannam ini adalah nama neraka, kemudian keluar masuk surga. Tanda bahwasanya ada yang masuk neraka dari orang-orang muslim punya peluang juga untuk masuk surga. Jadi kalau ada yang menganggap masuk neraka selamanya bagi muslim yang berbuat dosa, keliru. Ini adalah pemahaman yang sudah ada sejak dulu dari kaum Khawarij, yang sebagian kalangan menganut pemahaman ini. Ini pemahaman yang benar-benar keliru dalam masalah akidah. Contoh misalnya yang dikatakan tegas oleh Imam Al-Muzani. Salah seorang murid senior dari Imam Syafi'i itu mengatakan, wa ahlul jahdi an rabbihim yauma idzin la mahjubun. Orang-orang kafir nantinya tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat. Wa finnari yusjarun, dan nanti dalam neraka mereka nanti akan diseret. Khala man sya'allahu minal muwahhidin ikhrajahu minha, kecuali orang-orang ahli tauhid yaitu muslim, walaupun dia jadi pelaku dosa besar, maka dia nanti punya kesempatan untuk keluar dari neraka selama masih punya iman. Dan Imam Al-Muzani di sini adalah salah seorang ulama senior dalam mazhab Syafi'i, dan perkataannya ini sama dengan perkataan ulama yang lainnya dari berbagai macam mazhab. Dan juga ada kisah tentang orang yang keluar dari neraka paling terakhir dan paling terakhir untuk masuk surga. Ketika itu Allah katakan padanya, silakan engkau masuk surga. Bayangan dia surga sudah penuh. Diperintah lagi kedua kalinya, bayangan dia juga surga sudah penuh. Kemudian ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan surga itu sudah penuh. Allah katakan padanya, dia katakan pada Allah, wahai Rabbku, aku mendatangi surga tapi surga selalu penuh. Menurut dia seperti itu. Kemudian Allah katakan, pergilah engkau dan masuklah dalam surga. Artinya dia sudah keluar dari neraka, masuk lagi dalam surga.
Karena ingat, untukmu, engkau penduduk neraka paling terakhir keluar. Maka bagimu surga 10 kali lipat darinya, yaitu 10 kali lipat dari kenikmatan yang engkau peroleh di dunia. Ini orang yang paling rendah derajatnya di surga karena keluar paling terakhir. Maka sekali lagi, hadis ini juga menunjukkan orang yang masih punya iman itu tidak kekal dalam neraka. Beda dengan orang-orang kafir yang berbuat syirik, itu barulah orang-orang yang nantinya kekal dalam neraka. Demikian khutbah pertama ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan khutbah pertama tadi, beberapa hal bisa disimpulkan. Yang pertama, syirik itu lebih parah daripada dosa besar. Orang yang menyekutukan Allah itu lebih parah daripada orang yang melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Karena tingkatannya paling tinggi, sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam surat An-Nisa. Kemudian yang kedua, pelaku syirik itu kekal dalam neraka. Kemudian yang ketiga, pelaku dosa besar yang disebut jahannamiyun selama masih ada iman. Ingat, masih ada iman. Maka tetap punya peluang untuk masuk surga, namun terlebih dahulu dengan kehendak Allah disiksa dalam neraka. Kemudian kesimpulan kita lagi, keliru kalau ada yang punya keyakinan bahwasanya orang yang masuk neraka bagi tiang muslim, orang yang masuk neraka dari orang beriman atau orang muslim tidak akan keluar-keluar lagi. Karena tadi ayat menyebutkan berbeda. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan kalau masih ada iman, masih punya peluang keluar dari neraka. Maka kita mohon pada Allah supaya menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga kita dimasukkan masuk surga tanpa hisab, tanpa ada perhitungan dan tanpa siksa sama sekali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.